Ya, saudara, terima kasih buat hari ini. Semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Nah, saya tadi sempat agak grogi juga. Wah, ada di Gideon datang, saudara. Ini khotbah di depan boleh gitu. Nah, pas kebetulan sudah Bapak Ibu, kondisi saya, tubuh saya juga kurang enak. Nah, saudara, biasanya di depan ini siapa saudara? Herpi. Dan hari ini nggak datang, dia kenapa? Karena katanya dari kemarin dia buang-buang. Sampai dia nggak bisa bangun apa semua. Nah sama, saya juga bingung. Kok sama saya? Saya semalam nggak bisa tidur Bapak Ibu. Kenapa dari sore saya buang air sampai belasan kali. Sampai semalam, sampai jam 1, tidur sebentar. Jam 2 ada bangun lagi saudara. Buang-buang terus, saya minum obat. Saya sampai begar sehari masih agak lemes saudara. Tapi saya percaya kekuatan Tuhan itu memberi kekuatan kepada saya. Sehingga saya diizinkan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, kepada gembala saya. Dan hari ini sudah Bapak Ibu, saya tidak akan mengajarkan Bapak Ibu, tapi saya akan berbagi firman Tuhan. Dan saya percaya minggu lalu kita sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh gembala kita. Dan kita percaya bahwa kita semua adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Dan kita tidak cukup bahwa kita orang yang diselamatkan Tuhan, tetapi kita memiliki hidupnya Tuhan. Dan kalau kita memiliki hidupnya Tuhan, berarti kehidupan itu perlu kita pelihara, hidup itu perlu kita terus tingkatkan kehidupan kita. Dan hari ini saya akan berbicara tentang iman, saudara Bapak Ibu. Nah iman, saudara, tadi luar biasa firman Tuhan disampaikan bahwa mereka membagikan Alkitab supaya apa? Supaya banyak orang yang mendengar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan disampaikan kepada semua orang apa? Orang akan apa? Memiliki iman kepada Tuhan. Saya masih ingat saudara, masih SMP saudara, SD saudara. Saya masih ingat, saya suka dulu di kampung saya, ada seorang pendeta, bukan pendeta, dia seorang penginjil. Dia banyak buku traktat-traktat kecil saudara. Dan saya suka baca buku-buku hal yang rohani. Ada buku-buku kecil, saya nggak tahu apa itu Gideon atau bukan. Tetapi ada banyak traktat-traktat yang kecil. Wah saya suka baca tentang firman Tuhan, tentang cerita-cerita. Nah itu membuat saya apa? Timbul iman saya. Nah suatu saat saudara Bapak Ibu, saya mengalami sakit. Saya sakit waktu itu, saya percaya waktu itu masih umur, mungkin masih baru kelas 6 SD kalau nggak salah, saudara, saya sakit. Orang tua saya nggak di rumah, orang tua saya ada di ladang, nah, di rumah itu saya tinggal beberapa hari saudara Bapak Ibu. Dan saya sakit beberapa hari, nggak bisa bangun. Nah suatu saat saudara, saya tiba-tiba sekitar jam 3, saya datang kepada Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu dalam hati saya, ada satu nyanyian saudara. Nyanyian yang timbul dalam hati saya tentang nyanyian ini. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, ia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Nah nyanyian ini adalah nyanyi sekolah minggu Bapak Ibu. Dan sering kita nyanyikan di sekolah minggu. Nah pada hari itu saudara, tiba-tiba iman saya timbul. Dan saya nyanyikan itu, saya menangis. Saya berseru dan saya menangis. Saya masih anak SD sudah Bapak Ibu. Dan saya menangis dengan nyanyian itu. Nah tiba-tiba tadi saya nggak bisa bangun. Tiba-tiba ada suatu kehangatan menguasai tubuh saya. Mengurapi saya. Sehingga apa? Tiba-tiba tubuh saya segar. Tubuh saya tiba-tiba kok hangat gitu. Tiba-tiba kok sakitnya hilang gitu saudara. Itu masih SD saudara. Nah saya percaya saudara, kekuatan Injil itu luar biasa. Kekuatan firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap pribadi itu luar biasa. Dalam situasi keadaan apapun yang kita hadapi hari ini, kita percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Nah, pada suatu saat firman itu akan bekerja dan beri kita sehingga apa? Kita memiliki iman kepada Tuhan sehingga apa? Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka sesuatu yang terjadi bagi kita apa? Ada pemulihan, ada kesembuhan saudara. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu pada hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul-Rasul yaitu 14 ayat yang ke-22. Ya saya sampai sedikit aja waktunya saudara. Kita buka firman Tuhan. Ini ada nasihat Paulus saudara Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 dikatakan di sana. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah saya percaya pada masa itu Paulus diizinkan Tuhan untuk datang ke Antiokhia. Untuk apa? Menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Karena mereka tahu di dalam setiap kehidupan mereka ada tantangan. Dalam setiap kehidupan mereka ada permasalahan dan pergumulan. Sehingga Paulus bersama Barnabas mereka datang untuk memberitahukan kepada murid-murid Kristen sana. Dan memberi nasihat dan menguatkan hati mereka. Nah saya mau katakan pada hari ini sini saudara, firman Tuhan berkatakan mereka harus apa? Bertekun di dalam iman
dan menguat dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah Bapak Ibu, kita percaya hari ini itu oleh anugerah Tuhan. Kita diselamatkan hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya itu semua pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi untuk kita memelihara keselamatan Tuhan sudah disampaikan kepada kita, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dan kita harus memelihara iman di sini. Nah, maka dikatakan Paulus dikatakan apa? Hendak kamu apa? Bertekun di dalam imanmu. Kenapa? Iman itu perlu dipupuk. Iman itu apa? Perlu dijaga. Iman itu perlu apa? Perlu dibangun terus. Kenapa? Di dalam setiap kehidupan kita ada masalah. Dalam kehidupan kita ada pergumulan begitu banyak hari-hari ini Bapak Ibu. Kita melihat hari-hari ini banyak terjadi banyak hal masalah di dunia ini. Perubahan alam, perubahan sistem, politik dunia ini. Di mana-mana terjadi peperangan, terjadi masalah dan banyak kelaparan, banyak kekeringan. Sehingga apa? Ada banyak hal yang terjadi tanpa kita duga-duga dan itu membawa efek kepada setiap pribadi kita. Bukan hanya secara fisik Bapak Ibu, bahkan hari-hari ini kita melihat ada banyak orang mengalami kejatuhan. Ada banyak orang mengalami penurunan imannya. Yang dulunya dia berapi-api dengan Tuhan, yang dulu dia percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita melihat mereka sudah hilang dari peredaran. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, bahkan mereka berkata mereka sudah tawar hati kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam kehidupan mereka ada masalah, ada pergumulan, ada banyak tantangan. Oleh karena itu Paulus berkata kepada mereka, hendaklah kamu apa? Bertekun di dalam iman. Maka iman itu perlu dikerjakan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata iman itu perlu dikerjakan, perlu dibangun, perlu diteguhkan saudara. Nah kita buka dalam Alkitab, dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan di sana. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah diberitakan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus juga berkata dalam Kolose ini apa? Hendaklah kamu bertekun dalam iman dan tetap teguh, jangan tergoncang dan jangan tergeser dari Injil yang kita sudah terima. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang membuat kita tergeser dari Injil keselamatan kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada banyak yang membuat kita jauh dari keselamatan itu saudara. Nah saudara, firman Tuhan gembala sudah sampaikan kepada kita kemarin. Keselamatan itu anugerah. Bukan usaha kita. Bukan kemampuan kita. Itu sudah Tuhan beri kepada kita. Tetapi untuk kita mengerjakan keselamatan apa? Kita perlu apa? Bangun iman kita. Maka dikatakan kita apa? Hendaklah kamu bertekun dalam iman. Jaga iman kita. Terus kerjakan iman kita. Supaya apa? Iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya hari-hari ini bahwa kita membangun iman kita. Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mungkin hari ini kita melihara kehidupan kita. Oh kita pelihara apa saudara? Oh kita pelihara banyak hal dalam kehidupan kita. Kita jaga tubuh kita. Kita jaga apa lagi saudara? Kita jaga anak-anak kita. Kita jaga semua yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menjaga iman kita. Kita biarkan iman kita, kadang-kadang kita dibiarkan iman seperti itu saja saudara. Nah oleh karena saudara pagi hari ini saya diteguhkan firman Tuhan. Dan saya semalam istri saya ngomong gini. Nah kamu mau khotbah tentang apa? Tentang iman. Nah kamu prakteknya dong. Kamu kan buang-buang air, praktekkan. Udah aku praktek, aku dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Nah jam berapa berhenti saudara? Tapi saya percaya, saya minum obat juga, tapi saya doa juga saudara. Kan kita perlu hikmat juga. Ya betul. Ada secara medis, tapi kita doa juga jalan terus. Nah tiba-tiba nyatanya perut saya tidak lagi bergejolak. Yang tadinya buang air luar biasa sampai semua entek-entek saudara semua. Sampai air semua keluar. Sampai saya lemas, sampai seperti menggigil saudara Bapak Ibu. Tapi semalam saya, karena istri saya mengasihi saya, dikompres dengan air panas. Dikasih air panas, dimasak air panas. Saya nggak tahu, saya udah mau tidur. Tiba-tiba saya bangun jam 2, kok ada air panas ini? Rupanya istri saya sudah kasih apa? Kompres dengan air hangat. Karena istri saya mengasihi saya saudara. Yang kenapa dia tahu besok mau khotbah. Nah saudara, Alkitab jelas bahwa kita harus apa? Menjaga iman kita. Ini dalam Roma 4 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah. Itu dalam Roma 4 ayat 19. Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun tubuhnya lemah, walaupun umurnya sudah tua. Tetapi imannya tidak lemah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu hari ini, betapa pentingnya kita menjaga iman kita hari-hari ini. Kenapa? Tanpa iman kita nggak bisa buat apa-apa.
Tanpa iman kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun, saudara. Nah, makanya sudah iman itu perlu dipelihara, iman itu perlu dipertahankan, supaya apa? Dengan iman kita bersama-sama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara, Yesus pernah berdoa untuk Petrus. Di dalam Lukas 22 ayat ke-31 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, iman itu bisa hilang. Iman itu bisa kandas, Alkitab katakan, karena kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak melakukan apa, tidak sesuai dengan hati nurani kita. Alkitab katakan apa? Sehingga apa? Gugurlah iman mereka. Karena kita mematikan hati nurani kita, Alkitab katakan, maka gugurlah iman. Nah, Yesus berdoa untuk Petrus supaya apa? Kamu jangan gugur imannya. Kenapa? Karena Yesus tahu ada tantangan yang Tuhan, yang sedang iblis kerjakan Petrus. Tetapi Yesus berdoa supaya imannya jangan gugur. Nyatanya saudara, Petrus luar biasa hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Dia memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Bahkan karena dia mengasihi Tuhan, maka Yesus datang kepada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali, saudara. Sampai 3 kali dia nggak bisa berkata-kata lagi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Petrus suatu saat dia akan mengalami banyak penderitaan. Petrus akan banyak mengalami suatu masalah di depannya. Kenapa? Karena dia memberitakan Injil. Nah, saudara, kalau kita lihat sejarah Petrus mati, bagaimana, saudara? Dia mati disalib terbalik. Dia merasa tidak layak bahwa dia mati seperti Yesus disalib. Tetapi dia mati pada itu disalib apa? Dengan terbalik, saudara. Nah, artinya apa? Bahwa Petrus sampai masa akhir hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Nah, itulah tujuan hari ini Tuhan mau kepada kita. Bahwa sampai akhir hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap ada dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah, Alkitab kata, ada banyak penderitaan. Mungkin seringkali kita berkata, orang hari-hari ini bahkan kalau ikut Yesus, kamu akan diberkati, berkelimpahan. Itu enggak salah. Sehingga ada banyak orang kecewa, ikut Tuhan kok saya enggak diberkati, ikut Tuhan kok saya susah, hidup Tuhan saya kok banyak masalah, ikut Tuhan kok saya banyak mengalami pergumulan. Sehingga apa? Runtuhlah imannya. Kenapa? Karena motivasinya kalau ikut Yesus diberkati berlimpah-limpah. Tetapi di sini Alkitab katakan, kalau kamu ikut Yesus, kamu harus menderita. Ada penderitaan. Ada tantangan yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu sudah Bapak Ibu, hari ini kita nggak tahu sampai kapan kita bisa percaya Tuhan. Alkitab katakan bahwa kita harus sampai pada akhirnya kita tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa melakukan itu semua? Enggak ada cara lain. Alkitab kata, hendaklah kamu bertekun dalam iman supaya pada waktunya kamu akan menerima mahkota keselamatan. Nah, saudara, saya akan teruskan Alkitab ini, saudara, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana, saudara, supaya kita terus bertekun dalam iman? Bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh dalam diri kita? Nah, saudara, Alkitab katakan bahwa di sini apa? Dalam Roma 10 ayat 17. Hal yang pertama adalah kita harus bertekun di dalam mendengarkan firman Kristus. Maka tadi sudah Alkitab Gideon dibagikan, sudah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang bisa mendengarkan Injil. Supaya orang yang tidak mendengar Injil, dia bisa mendengar Injil diberitakan. Supaya apa? Dengan Injil diberitakan sebagaimana Alkitab katakan dalam Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Nah, oleh karena saudara, bagaimana supaya kita memiliki iman terus untuk kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita adalah Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, betapa pentingnya firman dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Firman itu adalah satu-satunya, Alkitab katakan, yang menjadi landasan hidup kita. Karena firman Tuhan adalah pikirannya Tuhan. Firman Tuhan adalah hatinya Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab adalah Kristus itu sendiri yang menjelma menjadi apa? Firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi perkataan Tuhan itulah roh dan hidup. Nah, setiap kita menerima perkataan Tuhan, berarti kita sedang menerima kehidupan Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan dalam diri kita itu, kita sedang menerima hidupnya Tuhan dalam diri kita. Sehingga apa? Alkitab katakan roh iman itu bangkit dalam diri kita. Sehingga apa? Alkitab katakan bahwa saat kita mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kita, maka timbullah iman. Nah, perlu sudah Bapak Ibu hari ini, ada yang bertanya kepada saya,
Pak, bagaimana supaya iman saya timbul? Kenapa? Iman saya sudah tenggelam. Alkitab kata gitu, iman timbul, nah dari mana? Dengar suara Tuhan. Saya dari dulu diajarkan gembala bagaimana mendengar suara Tuhan, waktu doa malam sudah Bapak Ibu, susah. Bukannya suara Tuhan, saya dengar suara ngorok. Kalau kita doa malam dulu, saudara, semalam suntuk, saudara, kadang gembala ngajar kita, yuk kita diam. Diam, kita dengar suara Tuhan. Ada yang diam, ada bahasa roh, tapi ada juga ngorok, saudara Bapak Ibu. Bukannya dengar suara Tuhan, dengar suara ngorok. Nah kita belajar dengan suara Tuhan, bagaimana dengan suara Tuhan. Mungkin hari ini Bapakku susah banget dengar suara Tuhan. Saya percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Kadang-kadang kita saudara, kenapa kita nggak bisa dengarkan? Karena kita tidak membuka hati kita dan pikiran kita. Padahal Alkitab katakan, hendaklah kamu buka telingamu dan dengarlah suaraku. Kalau kita buka Wahyu, bagi engkau yang bertelinga, hendaklah kamu mendengarkan perkataanku. Jadi saudara, Alkitab katakan bahwa kita bisa mengalami iman kita timbul, iman kita bangkit saat kita mendengarkan perkataan Tuhan. Kadang-kadang saudara dalam situasi lemah, dalam situasi galau saudara Bapak Ibu, kadang-kadang mau berpikir agak susah, udah kemana-mana saudara, tiba-tiba ada suatu suara yang kecil, tetaplah kamu percaya kepadaku. Kadang-kadang kita, ya, mengalami hidup ini saudara, ada banyak tantangan, masalah. Kadang-kadang kita pengen, kadang-kadang, oh Tuhan aku nggak sanggup lagi. Oh saya nggak sanggup lagi ikut Tuhan. Rasanya udah capek, rasanya udah lelah, rasanya bagaimana. Tapi justru pada masa itu saudara kita berdiam, Tuhan mulai berkata kepada kita, aku sudah menyelamatkan kamu, aku sudah menebus kamu, aku mengasihi kamu, engkaulah hambaku, aku akan mengangkat engkau. Saya waktu tanggal berapa saya lupa, saya dikasih hadiah oleh istri saya firman Tuhan. Tentang ini dalam 1 Samuel, kalau nggak salah gini ayatnya saudara. Aku yang mengangkat kamu dari lumpur kehinaan. Dan aku akan mendudukan kamu bersama para bangsawan. Dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Nah suatu ayat ini saudara saya pegang saudara. Nah pada saat ayat itu diberikan kepada saya waktu itu saya masih ingat, nggak tahu berapa halaman kemudian saudara, saya diangkat sebagai penatua di tempat ini. Jadi firman Tuhan datang kepada saya dan saya katakan kamu akan diangkat dan kamu akan diberikan mahkota. Nah saudara, Bapak Ibu, saudara, firman Tuhan seringkali datang waktu kita kadang-kadang kita nggak bisa buat apa-apa saudara. Tiba-tiba datang firman Tuhan itu yang menghibur kita. Kadang-kadang kita nggak bisa tahan, kita bisa hanya menangis, Tuhan terima kasih. Kadang-kadang berapa lama saudara, kadang-kadang kita mau lari dari pelayanan saudara Bapak Ibu. Saya sudah melayani Tuhan di tempat ini hampir 30 tahun. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan saya hadapi. Kadang-kadang mungkin diejek. Kadang-kadang tidak dihargai, kadang-kadang mungkin tidak dilihat. Tapi saya tetap melihat Tuhan dan saya tetap percaya pada Tuhan. Dan sampai hari ini saya masih ada itu karena kasih karunia Tuhan. Saya belajar setia. Kenapa? Karena saya belajar mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Nah hal yang kedua saudara, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita harus bertekun membangun iman dalam doa dan penyembahan. Penting saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita hari ini saya percaya kepada Yesus, saya mengatakan saya hari ini percaya kepada Tuhan, saya ada di gereja hari ini saudara. Apa yang perlu kita bangun? Kita harus membangun kehidupan doa kita. Kenapa? Karena doa adalah salah satu manifestasi orang yang beriman kepada Tuhan. Alkitab katakan di sini, bagaimana kita bisa membangun iman kita saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan di sana. 1 Korintus 4 dikatakan di sana. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Makanya penting Bapak Ibu Saudara mungkin sudah dikaruniakan bahasa lidah, saudara pernah penuh Roh Kudus, saudara sudah dibaptis Roh Kudus, maka penting sekali saudara bangun kehidupan doa. Bangun kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu bahasa yang baru, ketika katakan. Bahasa yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dikatakan di sini, dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang ke-14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15, jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku.
Anda kadang-kadang saudara Bapak di situasi kita sedang lemah, situasi kita nggak bisa berdoa lagi saudara. Nah kita ambil keputusan kita berbahasa lidah, kita menyembah Tuhan dengan berbahasa lidah. Nah di situ kita mulai dibangun iman kita. Kita mulai merasakan ada sesuatu terjadi dalam hati kita. Ada satu aliran dari hati kita yang mengalir, yang membangun kita saudara Bapak Ibu. Nah makanya penting sekali Bapak Ibu yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan pernah dikaruniakan bahasa lidah, saudara, pergunakan itu. Untuk di rumah saudara, bebas saudara, di rumah sendiri saudara. Jangan sampai nggak digunakan. Kenapa? Alkitab katakan, Paulus berkata, aku lebih banyak berbahasa lidah daripada kamu semua. Tetapi aku menggunakannya itu ada pada tempatnya. Tetapi penting sekali saudara, jangan sampai ada kadang-kadang, oh nggak mesti berbahasa lidah. Itu harus diterjemahkan. Itu memang ada bagian perlu kita lakukan seperti itu. Tetapi untuk membangun diri kita, kita perlu. Di rumah sendiri saudara, terserah saudara di rumah sendiri berbahasa lidah, menyembah Tuhan dengan berbahasa lidah. Supaya apa? Supaya kita dibangun iman kita. Berapa hari lalu saudara saya sedang berdoa, saya menyembah Tuhan pagi-pagi. Saya sedang bernyembah berbahasa lidah. Berbahasa lidah kadang sampai setengah jam, hampir 1 jam. Nah waktu habis itu saudara ada suatu kebangunan dalam roh. Ada suatu, tiba-tiba berubah saudara. Nah sering kali itu terjadi saudara, tiba-tiba ada kebangunan lagi dalam hati kita. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru yang kita dapatkan. Makanya penting saudara, perlu kita bangun iman kita. Pergunakan senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Bangun iman kita, bangun roh kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi hal-hal yang terjadi di dunia ini saudara Bapak Ibu. Nah yang selanjutnya saudara, kita lihat, pernah lihat saudara kisah tentang siapa? Daniel. Daniel orang yang luar biasa. Sepanjang masa pemerintahan dia selalu ada saudara. Alkitab katakan waktu dia dibawa ke gua singa, apa yang terjadi? Dia tidak dimakan singa. Nah waktu dia mau dibunuh saudara, waktu dia ditangkap saudara, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap berdoa. Bahkan Alkitab katakan seperti yang biasa dilakukan. Setiap hari dia datang kepada Tuhan, menyembah dan berdoa seperti yang biasa dilakukan. Artinya apa? Daniel, dia membangun manusia rohnya, dia membangun doanya dan penyembahnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan itu ada hanya pada Tuhan waktu dia menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita merasa hebat, kadang-kadang kita merasa, oh aku bisa, saudara. Tapi kalau kita tidak membangun hidup kita dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya ada banyak hal yang akan kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sudah Bapak Ibu, kita tahu tantangan ke depan ini makin banyak. Ada banyak hal yang akan terjadi di dunia ini, saudara. Media sosial akan menghancurkan banyak orang. Bahkan Alkitab katakan juga banyak, seperti biasa gembala kita sampaikan, bahwa kesehatan mental itu akan banyak terjadi, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini, saudara, mereka stres, mereka mental mereka terganggu. Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi di lingkungan mereka membuat mereka stres, membuat mereka bunuh diri, dan itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena jiwanya enggak sehat. Karena stres, karena ada tekanan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, di mana kita lari kemana Bapak Ibu? Kita nggak mungkin menghindari itu semua terjadi. Tapi satu hal kita katakan, hendak kamu datang kepada Tuhan, kamu bangun hidupmu. Engkau bangun doamu dengan Tuhan, penyembahanmu dengan Tuhan. Seberapa waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Maka sudah Bapak Ibu hari ini, mari bangun. Ada waktu doa kita menyembah bersama-sama. Enggak ditentukan waktunya kalau sudah di rumah sendiri. Kalau di gereja kadang-kadang, oh kita cukup 1 jam. Tapi kalau sudah Bapak Ibu di rumah sih terserah mau berapa jam. Itu urusan Bapak Ibu. Tapi yang penting bangun hidup kita. Bangun iman kita. Supaya apa? Supaya kita apa? Bangun iman kita terus. Sehingga apa? Iman kita terus menjaga hidup kita. Supaya apa? Kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Nah yang selanjutnya saudara, kita harus bertekun di dalam ketaatan. Nah salah satu iman kita saudara, kenapa kadang-kadang iman kita bisa runtuh, iman kita bisa down saudara, kenapa? Karena kita nggak taat. Mungkin saudara kita diberikan roh Tuhan berkata gini, kamu harus memberi. Atau mungkin roh Tuhan berkata kepada kamu, oh kamu harus kunjungi orang ini. Atau mungkin kamu harus doakan orang ini. Atau kamu harus lakukan sesuatu yang Tuhan izinkan kepada saudara. Tapi saudara nggak taat. Nah itu membuat apa saudara? Iman kita semakin jatuh. Maka dikatakan di sini saudara, Alkitab katakan, Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga hal dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, ketaatan kita kepada kebenaran yang Tuhan taruh dalam diri kita, itu akan membangun iman kita. Tetapi ketaatan kita kepada kebenaran, itu membuat apa? Meruntuhkan iman kita.
Berapa kali saudara kalau tuh Roh Kudus suruh ini, saudara nggak lakukan, kok nyesal saya. Aduh, rasanya bagaimana, kok Tuhan ampuni, kok aku nggak lakukan ya. Padahal Tuhan udah suruh kunjungin orang ini, kok nggak lakukan. Nah, tiba-tiba rasa lemah gitu. Kenapa? Karena nggak taat kepada suara Tuhan. Nah, ketaatan kita adalah bukti bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya saudara, yang terakhir ini saudara, iman tumbuh dalam tantangan. Nah, kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ke 10 dikatakan, di dalam segala hal kami tertindas, ini Paulus berkata, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, Paulus juga berkata di sini saudara, dia banyak mengalami pergumulan, ada banyak tantangan dihadapi, tetapi justru itu membuat dia apa? Semakin kuat di dalam Tuhan. Maka di ayat 13 dikatakan, aku percaya, aku berkata-kata. Maka hari ini saudara, gembala kita sudah menyampaikan tahun lalu, awal tahun, bahwa di hari-hari ini apa? Ada banyak kekeringan. Ada banyak ikan yang mati. Itu memang situasi terjadi saudara. Tetapi kita tidak terima itu saudara. Kita mulai perkatakan firman Tuhan. Bahwa saya bangkit, saya bangun, saya kuat. Kemarin istri saya waktu kita berdoa bersama-sama. Jangan kamu katakan lagi hal-hal yang negatif. Jangan kamu katakan bahwa kamu lemah, oh kamu kering, oh kamu sedang mengalami gumul masalah. Memang itu keadaan. Tetapi kamu mulai memperkatakan bahwa hari ini saya sudah dipulihkan. Hari ini saya sedang mengalami kebangun rohani. Maka saudara, waktu kita berdoa, saudara, kita perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Alkitab katakan, dalam Markus 11 kalau nggak salah. Katakanlah kepada gunung itu, Yesus katakan. Katakan kepada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Tuhan Yesus tidak mengatakan, berdoalah supaya gunung itu pindah. Enggak. Tapi apa? Katakan. Maka dikatakan, aku percaya, aku berkata-kata. Kalau hari ini sudah mengalami lemah, katakan bahwa aku pahlawan. Kalau hari ini katakan aku sedang mengalami sakit, katakan aku sudah sembuh, katakan. Kemarin saudara, ada hamba Tuhan, namanya James Kayaso. James Kayaso, dia berkata apa? Nantikan Tuhan saudara. Apa? Jangan katakan hal-hal yang negatif. Jangan katakan yang tidak membangun. Jangan katakan hal-hal yang tidak membuat saudara bangkit imannya. Nantikan Tuhan, ada waktunya sudah Bapak Ibu. Dan saya percaya firman Tuhan disampaikan gembala kita. Ada waktunya kita sedang mengalami, ini masanya saudara. Nah kalau kita sedang mengalami padang gurun hari ini, saya percaya enggak selama padang gurun itu terjadi. Padang gurun akan membuat kita apa? Membawa kita kepada tanah perjanjian. Saudara, untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, perlu ada peperangan. Nah peperangan akan membawa kepada kemenangan. Nah mungkin seorang langsung menang, enggak ada peperangan. Nah sama juga hari ini, mungkin saudara kita sedang mengalami kekeringan. Oh aku sedang mengalami kekeringan hari ini. Jangan katakan bahwa engkau sedang mengalami kekeringan. Katakan bahwa hari ini aku sudah mengalami kebangunan rohani. Aku sedang mengalami pemulihan. Aku sedang dikuatkan. Aku sedang menantikan janji Tuhan dalam kehidupan saya. Saya menjadi orang yang kuat. Saya orang yang diberkati. Katakan. Alkitab katakan jelas seperti itu saudara Bapak Ibu. Nah ada satu cerita Bapak Ibu. Ini kisah nyata dalam kehidupan saya. Sebelum saya terima ada Bapak Gembala pernah ke Israel. Dan waktu itu saudara mereka bawa itu, kertas itu bukan kertas apa? Biasa di dinding. Wah itu gambar Yerusalem. Nah saya pas dapat satu. Waktu saya dapat satu, wah saya dulu. Wah Tuhan aku juga pengen ini mau ke Israel nih. Karena saya belum pernah ke Israel. Saya doa Tuhan, saya percaya saya pasti akan pergi ke Israel. Tuhan berterima kasih, saya akan percaya, saya akan pergi ke Israel. Saya akan ikut tur ke Israel. Saya katakan, saya doa, nggak tahu berapa lama kemudian saudara terjadi. Ada dinawarkan, pas ke Pak Gembala itu sama juga, saya diajak. Nah waktu diajak saudara, kita diberi tiket saudara, tapi kan uang saku saya nggak ada. Saudara pergi Israel nggak ada uang saku bagaimana? Waktu itu saya masih ingat gaji saya masih ratusan ribu Bapak Ibu. Masih ratusan ribu.
Tapi saya percaya, wah ini udah dapat tiket nih, tapi uang sakunya belum. Nah, apa terjadi? Saya percaya, saya waktu saya katakan saya akan pergi Israel, saya sudah dapat tiketnya. Tetapi uang sakunya belum. Nah, waktu kebetulan tuh Erna, dia waktu itu kalau kita pergi ke Israel kan semua uang dolar kan perlu di fotokopi itu. Di fotokopi semua, makanya mesti nggak di fotokopi digunting, nanti mau dikirim mana. Nah waktu itu saya minta ada 2 lembar atau 3 lembar. Saya potong, saya masuk ke dompet saya. Saya ngomong sama istri saya, mah ini uang dolar untuk saya ke Israel. Saya ngomong gitu. Nggak tahu berapa lama kemudian, saudara, saya dipanggil Pak Gembala ke rumah. Waktu saya masih ingat, waktu itu masih tinggal di Suprato. Waktu saya masuk ke rumah, Pak Gembala ngomong, Git, ini ada berkat. Dia apa? $200 nggak salah ya. Kasih $200. Saya buka dompet saya yang tadi uang fotokopi dolar, saya kasih sama gembala saya. Di situ kami ketawa sambil nangis sudah Bapak Ibu. Bapak Gembala kasih saya uang aslinya, saya kasih gembala saya apa? Yang fotokopinya. Pas $200 Bapak Ibu. Nah, katakan, aku percaya, aku berkata-kata. Saya akan pergi ke Israel, saya pergi, dan saya pasti akan pergi. Dan saya akan punya dolar, saya akan memiliki dolar. Nyatanya apa? Saya dapat dolar. Ada yang ngomong gini, kenapa Pak Gideon enggak ngambil banyak-banyak? Aku bilang kemaru tuh nggak boleh. Memang hanya 2 aja kok saya dapat, pas betulan. Saya dapat $200. Lumayan untuk belanja-belanja di Israel kan. Nah, habis itu pulang saudara, setelah itu apa terjadi saudara? Waktu saya pergi sendiri. Nah selanjutnya bertahu kamu, wah istri saya nggak pergi nih. Nah saya doa, lu mau pergi, dia mau pergi juga, dia doa. Dia udah ngomong, Tuhan aku mau pergi. Udah doa lah. Ngomong, makanya bilang, percaya, katakan. Percaya, katakan. Jangan bersungut-sungut, katakan aja, nggak salah. Mau terjadi atau enggak tuh nggak masalah. Yang penting katakan aja, aku percaya, aku berkata-kata. Aku percaya ke Israel, dan sekarang aku minta, Tuhan aku percaya, aku bersama istri saya akan ke Israel. Nggak tahu caranya bagaimana. Nah suatu saat kita mau pergi Israel, tinggal berapa bulan, 2 bulan kalau nggak salah. Tiba-tiba ada yang telepon saya, Pak Git, siapkan paspor. Suami istri. Wah. Waktu saya kasih tahu ke rumah, pulang ke rumah istri saya udah ngomong. Berapa hari atau sebelumnya, Tuhan udah ngomong sama dia. Kita akan pergi ke Israel. Ah dari mana sih? Kita nggak ada duit. Nah waktu saya pulang waktu itu istri saya ngomong sama istri saya, kita akan pergi Israel. Wah dia semangat ketawa sampai wah luar biasa saudara. Nah saudara Bapak Ibu apa yang saya mau katakan apa? Kalau kita percaya, kita katakan aja. Jangan katakan negatif, apalagi ngomongin orang lain. Ngosipin orang lain. Apa kita gosip pemimpin kita saudara Bapak Ibu? Ngosipin pendeta, ngosipkan gembala, ngosipin penatua, ngosipin pemimpin kita saudara. Nah Pak Kayaso udah ngomong, nggak boleh. Kita justru tidak akan terima berkat. Kita ngomongnya baik-baik, kita ngomongnya berkat-berkat aja. Kita ngomong yang terbaik, saya percaya lambat laun itu akan terjadi. Nah hari ini saudara Bapak Ibu, saya percaya, saya berkata-kata, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah iman kita semakin dibangunkan Bapak Ibu. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu, betapa pentingnya hari ini kalau kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Mulai hari ini, perkatakan. Saya mulai katakan, makanya saya berdoa, saya katakan, saya memberkati gereja, saya memberkati banyak orang, saya memberkati. Ngomong aja, berkati saja. Oh terima kasih Tuhan buat kebangun rohani, terima kasih Tuhan lawatan Tuhan terjadi tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat perbuatan Tuhan. Ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang akan mengalami Tuhan secara pribadi dan luar biasa. Ngomong aja, nggak salah. Kapan itu terjadi? Itu urusan Tuhan. Yang penting kita ngomong saja, percaya saja. Katakan, percaya dan katakan saja. Maka semuanya, masanya Tuhan akan mengerjakan semuanya itu saudara Bapak Ibu. Nah selanjutnya saudara. Selanjutnya, terakhir, saya minta para pemusik, mari kita akan bagi berdiri bersama-sama. Kita buka dalam Yehezkel, saudara. Di sana Yehezkel dikatakan di sini tentang Yehezkel 37. Lalu ayat 37 ayat ke-4 dan 5. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah saudara kalau kita buka ayat ini saudara. Tentang Israel seperti apa? Tulang-tulang kering yang sudah begitu luar biasa saudara. Tetapi Tuhan katakan bernubuatlah untuk tulang-tulang kering itu. Sehingga apa? Yehezkel dia bernubuat. Dia katakan tulang itu akan bangkit. Tulang itu akan menjadi apa? Pasukan Israel yang luar biasa. Tuhan berikan napas hidup dalam tulang-tulang itu saudara. Sehingga apa? Israel bangkit saudara. Nah hari ini saya percaya saudara. Apa dalam kehidupan kita? Tuhan mau kita apa? Memperkatakan perkataan iman kita.
Kita memperkatakan iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memperkatakan itu saudara, pasti itu akan terjadi. Lambat laun itu pasti terjadi. Karena kita percaya, Alkitab katakan roh Tuhan ada pada kita. Bernubuat artinya apa? Kita memperkatakan hal-hal yang baik. Maka saudara, Bapak Ibu, hari ini mari kita mendoakan. Banyak hal yang perlu kita doakan. Katakan saja, semangat kita katakan. Dan saya percaya saudara, maka iman kita akan terus apa? Bangkit. Iman kita terus dan terus dan terus. Sampai terpelihara, sampai datang kedua kali. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini.